Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas B, Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, akan mempresentasikan tentang inteligensi dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hesti Setiorini dengan NIM akhir 51. Saya Indra Swadila dengan NIM akhir 53. Dan Dimas Maulid Lutfi Antika dengan NIM akhir 60. Menurut Slavin, inteligensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik yang diukur melalui tes IQ, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, beradaptasi di lingkungan baru, dan kemampuan belajar dari pengalaman. Setiap siswa memiliki kapasitas dan cara belajar yang berbeda-beda. Adanya perbedaan inteligensi pada tiap siswa mengharuskan guru untuk menyesuaikan cara mengajar. Hal ini sama dengan yang disebutkan Eigen dan Kauchak dalam bukunya Educational Psychology, Windows on Classrooms. Dengan demikian, konsep inteligensi tidak hanya membantu dalam memahami potensi siswa, tetapi juga menjadi panduan bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat dan efektif. Definisi inteligensi. Menurut Eigen dan Kauchak, Educational Psychology, Windows on Classroom, inteligensi dipahami sebagai kemampuan umum atau general mental ability yang melibatkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi dengan lingkungan, serta menggunakan pengalaman sebelumnya dalam memecahkan masalah. Secara umum, inteligensi mencerminkan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pengukuran inteligensi dapat dilihat melalui perilaku, kemampuan berinteraksi sosial, dan prestasi individu. Teori-teori inteligensi. Teori Alfred Binet. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua dan dikenal dengan unifactor teori. Menurut Binet, inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Teori Charles Perman. Teori ini juga dikenal dengan teori dwifaktor atau two-factor theory. Teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum atau G ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu atau khusus atau S menurut Eigen. Teori Gardner. Teori ini juga dikenal sebagai multiple intelligences. Gardner pertama kali menguraikan teorinya dalam bukunya yang terbit tahun 1983, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, di mana ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Teori L.L. Thurston. Teori L.L. Thurston atau dikenal dengan Primary Mental Ability Theory. Thurston menyatakan bahwa inteligensi terdiri dari beberapa kemampuan mental utama yang berdiri sendiri, yang disebut sebagai primary mental abilities. Jenis-jenis inteligensi. Kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Menurut teori kecerdasan majemuk, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Armstrong, kecerdasan linguistik atau word smart adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik saat menulis, membaca, maupun bicara. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan ini adalah suka membaca dan menulis, mahir dalam berkomunikasi, dan memiliki ingatan yang tajam. Kecerdasan matematis logis atau logical mathematical intelligence. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, menganalisis masalah, dan menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah. Orang dengan kecerdasan ini sering berpikir secara sistematis, memahami hubungan sebab akibat, dan cenderung tertarik pada ilmu pengetahuan, matematika, serta pemecahan teka-teki dan puzzle. Kecerdasan spasial atau ruang visual, visual spatial intelligence. Kecerdasan spasial meliputi kemampuan seseorang dalam membayangkan, mempresentasikan ide secara visual, dan mengorientasikan benda secara tepat. Orang dengan kecerdasan ini mudah menyerap informasi visual. Kecerdasan kinestetik jasmani atau bodily kinesthetic intelligence. Mengenai kecerdasan kinestetik jasmani, dalam bukunya Multiple Intelligence, Gardner mengemukakan bahwa orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum
Dia memperoleh latihan secara formal atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat. Jenis-jenis inteligensi. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musik menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain, kepekaan akan ekspresi wajah, suara, serta isyarat orang lain. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal menurut Paul Suparno adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu. Kecerdasan naturalis. Menurut Gardner, individu yang memiliki kecerdasan jenis ini lebih selaras dengan alam dan seringkali tertarik untuk memelihara, menjelajahi lingkungan, dan mempelajari spesies lain. Individu-individu ini dikatakan sangat peka terhadap perubahan sekecil apapun di lingkungan mereka. Faktor yang memengaruhi inteligensi. Tingkat inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetis. Keturunan memiliki peran signifikan dalam perkembangan inteligensi. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi IQ sekitar 0,50 di antara anggota keluarga, yang mengindikasikan pengaruh genetik yang signifikan. Faktor sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi, fasilitas pendidikan, dan nutrisi yang baik dapat mendukung perkembangan kognitif anak. Menurut Azwar, proses belajar dari lingkungan memengaruhi inteligensi. Belajar membuat perilaku individu berbeda satu sama lain. Budaya juga memengaruhi individu secara tidak langsung. Selain itu, norma dan standar sosial dalam kelompok budaya tempat seseorang berada menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak. Faktor lingkungan. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga, guru, dan teman sebaya serta fasilitas memadai sangat penting untuk memaksimalkan potensi inteligensi. Implikasi inteligensi dalam pembelajaran. A. Pemahaman perbedaan individu, tingkat dan jenis inteligensi yang berbeda pada setiap siswa, misalnya kecerdasan linguistik, matematis, atau kinestetik, membuat mereka memiliki cara belajar yang unik. Guru perlu menyadari perbedaan ini untuk menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan potensi masing-masing siswa. B. Peningkatan keberhasilan belajar. Siswa dengan inteligensi yang lebih tinggi cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, memahami konsep, dan mencapai prestasi akademik yang baik. Namun, ini tidak berarti siswa dengan tingkat inteligensi standar sulit berhasil. Faktor lain seperti motivasi, minat, dan lingkungan belajar juga sangat berpengaruh. C. Pendekatan pembelajaran yang beragam. Pendidik dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda, seperti pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan. Misalnya, siswa dengan kecerdasan kinestetik bisa belajar melalui aktivitas fisik, sementara siswa dengan kecerdasan linguistik lebih cocok dengan metode berbasis teks dan diskusi. D. Pengembangan strategi belajar. Mengetahui tingkat intelijensi siswa membantu guru meramalkan potensi keberhasilan atau kesulitan mereka dalam belajar. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat, seperti menyusun rencana pengajaran individu, untuk mengoptimalkan perkembangan potensi akademik siswa. Pengaruh intelijensi terhadap hasil belajar. A. Hubungan langsung dan positif. Berbagai studi menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah antara intelijensi atau IQ dan prestasi akademik. Ini berarti semakin tinggi tingkat intelijensi seorang siswa, semakin besar kemungkinan ia meraih nilai yang baik dan berhasil dalam proses belajar.
Intelijensi memungkinkan siswa untuk mencerna dan mengolah informasi baru dengan lebih cepat, memahami konsep-konsep yang kompleks dan abstrak, memecahkan masalah dengan lebih efektif. B. Bukan satu-satunya faktor. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti motivasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi, bahkan dengan tingkat intelijensi rata-rata, bisa menunjukkan hasil belajar yang luar biasa. Minat yang kuat terhadap suatu mata pelajaran dapat meningkatkan fokus dan ketekunan, yang pada akhirnya berdampak positif pada nilai. Dukungan dari keluarga, guru, dan teman sebaya, serta fasilitas yang memadai berkontribusi besar terhadap hasil belajar. C. Kecerdasan non-kognitif. Jenis kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional juga sangat mempengaruhi prestasi. Kemampuan mengelola emosi, menghadapi kegagalan, dan berinteraksi sosial terbukti dapat meningkatkan kinerja akademik. D. Peran guru dan pendidik. Pengetahuan tentang tingkat intelijensi siswa membantu pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang sesuai. Dengan memahami potensi intelektual siswa, guru dapat meramalkan dan mengatasi kemungkinan kesulitan belajar, serta memberikan bimbingan yang tepat. Kesimpulan, intelijensi adalah kemampuan mental yang dinamis, tidak hanya bawaan tetapi juga berkembang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kemampuan ini meliputi berbagai aspek seperti pemahaman konsep, penyelesaian masalah, dan adaptasi terhadap lingkungan. Beberapa ahli memiliki pemandangan berbeda mengenai intelijensi. Alfred Binet dan Theodore Simon melihat intelijensi sebagai kemampuan mental tunggal, sementara Carl Sperman membaginya menjadi faktor umum atau G dan faktor spesifik atau S. Howard Gardner menawarkan konsep multiple intelligences yang lebih luas seperti linguistik verbal, logis matematis, visual spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.